Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman hari ini? Dan hari ini saya akan share terkait bagaimana bukan cara sih sebenarnya, ini fungsi CTRL pada keyboard plus A sampai Z ya. Jadi kita akan coba bagaimana mempraktekkan ya fungsi kontrol plus dari A sampai Z itu sendiri ya. Mungkin yang sering kita pakai adalah kontrol kontrol C, kontrol Z, kontrol C, kontrol V, CTRL dan CTRL dan sebagainya. Karena copy paste itu biasa sering kita lakukan ya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya dalam aplikasi Word ini dan aplikasi Chrome ini kita dapat menggunakan fungsi CTRL tadi dari A sampai Z dengan sangat baik ya, sehingga membuat kerja kita jadi lebih cepat. Baik, kita mulai dari CTRL plus A ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ketika saya pencet CTRL plus A, maka dia akan memblok seluruh dokumen yang ada di sini. Itu dia fungsi CTRL A. Selanjutnya adalah CTRL B. Nah, khusus CTRL B kita harus memblok hurufnya. Nah, ketika CTRL B, maka dia akan menjadi bold atau hurufnya menjadi besar. Selanjutnya adalah CTRL-C. Nah, CTRL-C ini fungsinya tidak bisa dilihat ketika kita blok sebuah tulisan. CTRL-C atau CTRL copy, maka kita harus kasih CTRL-V atau paste ya. Sehingga CTRL-C itu adalah untuk mengcopy semua dokumen. Selanjutnya adalah CTRL-D. Nah ya, jadi CTRL-D ini adalah fungsinya untuk menggandakan data atau gambar. Kita coba ya. Pertama, kita ketik CTRL-D. Nah ya, dia akan muncul untuk menggandakan data atau gambar ya. Jadi kalau kita ada gambar di sini, coba ya. Misalnya gambar ini CTRL-D, nah maka gambarnya jadi 2 tuh ya kan. CTRL-D lagi, gambarnya jadi berapa? Jadi 3. Nah ya, gitu teman-teman ya. Oke, lanjut. Setelah CTRL-D kita ke CTRL-E. CTRL ini ya, ini sudah saya lakukan di fungsi ini. Jadi kalau CTRL-E, maka fungsinya menjadi ke tengah ya, membuat teks menjadi di tengah. Itulah CTRL-E. Selanjutnya adalah CTRL-F. CTRL-F Avanta itu adalah untuk mencari dokumen ya, searching dokumen. Nah, ini CTRL-F. Nah ya, CTRL-F juga biasanya fungsinya di sebelah sini. CTRL-F ya, kita bisa mencari ya, misalnya data terkait dari halaman yang ada di sini ya, dari teks yang ada di sini kita mau cari. Misalnya kita mau cari penjual, nah, maka penjual akan diberikan garis yang kuning ya. Itu dia find, nantinya CTRL find. Kemudian CTRL-G. Nah, CTRL-G ini untuk open office yang baru. Nah ya, kita mau tutup dulu CTRL-G. Nah ya, kita mau mentabulasi pada open office ya. Jadi ada berapa page yang terbuka atau go to ke page yang kita buka, section dan sebagainya. Ini CTRL-G ya. Oke, selanjutnya adalah CTRL-H. CTRL-H itu adalah untuk history. Nah, history. Tadi kita sebelumnya mencari CTRL-H ya, history. Sebelumnya kita mencari huruf kata penjual. Jadi dia akan munculkan, tadi loh sebelumnya kita mencari kata penjual. Setelah CTRL-H kita ke CTRL-J. CTRL-J
adalah fungsinya di sini ctrl-j. Nah, ctrl-j ini memunculkan downloadan yang sudah kita download ya, ctrl-j ya teman-teman. Selanjutnya balik lagi ctrl-k. ctrl-k itu mencari cepat dengan Mozilla pada kotak search bar ya. Jadi ctrl-k kita coba. Nah, ini kalau mau cari cepat ya, misalnya kita lagi pengen buru-buru ngetik di sini, ctrl-k saja. Nah, ya. Nah, ini yang sering kita buka akan kelihatan di situ. Selanjutnya ctrl-l ya. ctrl ini jadi dari J ini KL ya sampai ke M. Nah, JKLM maka dia di fungsinya banyak digunakan di browser ya. Jadi di mana di ctrl. Kita coba ctrl. Oke ya. ctrl ini untuk memasukkan alamat ya padanya. Jadi kalau ctrl, kalau kita lagi nyari di mana nih, misalnya ini kita lagi buka-buka di sini misalnya, tapi kita mau ke buru-buru sini, kita ctrl-k. Nah ya, kalau misalnya kita mau ngetik ctrl-l, nah di sini juga larinya sama. Nah ya, terus selanjutnya adalah ctrl-m. ctrl-m, nah ya, ctrl-m ini mengaktifkan email klien pada Opera ya, jadi digunakan di Opera ya. Kemudian balik ke Word lagi, ctrl-n. ctrl-n ini adalah untuk membuka Word baru ya, yang terlepas dari Word yang lama. Artinya ctrl-new. Ada juga ctrl-o. ctrl-o ini untuk open, yang membuka dokumen, yang terisian dokumen dan dokumen-dokumen lain yang kita ingin buka. Selanjutnya adalah ctrl-p. Kita sudah sering pakai ini ctrl-p. ctrl-p ini print ya, ctrl-p kita mau nge-print ya, kita bisa setting printnya di sini. Kemudian ctrl-key ini untuk quit ya, keluar cepat dari sini. Kita mau quit ctrl-key, kita mau quit ctrl-key ya, maka dia akan keluar secara cepat untuk open office ya. Selanjutnya adalah ctrl-r. ctrl-r itu adalah kebalikan dari ctrl-j. ctrl-r, nah ini seperti ini ya, ctrl-r. Kalau ctrl-s itu untuk men-save dokumen kita. ctrl-s sudah pada tahu ya teman-teman ya. Kemudian ada ctrl-t. ctrl-t ini adalah membuka tab baru pada browser. Jadi kalau kita buka browser, kita ketik ctrl-t, ini ada tab baru. ctrl-t lagi ada tab baru ya. Selanjutnya adalah ctrl-u. Nah, ini udah gampang ya teman-teman tahu ya. ctrl-u ini untuk membuat garis bawah. Nah, itu ada garis bawahnya, kurang kelihatan ya. ctrl-u underline artinya ya. Jadi cepet nih kalau teman-teman kerja pakai rumus begini ya. ctrl-v itu paste ya, tadi kita sudah kasih tahu. ctrl-copy dan ctrl-paste itu temennya tuh ya, paste ya. ctrl-w, nah ini ctrl-w ini kebalikan dari ctrl-t ya tadi ya. Kalau ctrl-w ini untuk menutup tab-tab tadi. Nah ya, misalnya ctrl-w, nah ya, biasanya kan kita banyak nih buka ya tadi ya, kita buka sampai banyak gitu kan. Wah, jadi kita pengen cepat untuk menghapusnya, tinggal gini aja ya, jadi akan terhapus dengan sendirinya habis. Selanjutnya ctrl-x. Nah, ctrl-x itu kita untuk memindahkan kata atau cut ya. Bedanya V dengan ctrl-x ini adalah kita memindahkan. Jadi kata yang ada di sini akan hilang, kemudian dipindah ya, dipindah ke tempat yang baru. Sementara kalau ctrl-v, ctrl-j, kalau ctrl-j itu dia tempat yang lama tidak dihilangkan, tapi kalau ctrl-x
ini istilahnya cut ya, maka yang lama akan hilang gitu ya. Kalau Ctrl+Y yang penting teman-teman, setelah kita undo tapi juga kita balik lagi redo, karena ada undo dan redo maka kita Ctrl+Y. Nah ini Ctrl+Y berlawanan dengan Ctrl+Z. Selanjutnya ada Ctrl+Z adalah undo ya, kita ngerjain, kita undo saja ya kalau ada yang salah. Jadi jangan takut salah. Itu dia terkait dengan Ctrl pada fungsi Windows dan Microsoft dan web browser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi